Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun anda berada, semoga di malam hari ini menjelang kita pergi ke peraduan untuk tidur beristirahat, sempatkanlah walaupun membaca doa, berzikir kepada Allah satu kali, agar yang tersimpan di memori pikiran bawah sadar kita adalah hal-hal baik, sehingga kita senantiasa bisa terkoneksi dengan Allah di saat kita terjaga. Karena apapun yang masuk pertama kali sebelum kita tertidur pulas, itu akan terekam dengan sangat kuat di memori pikiran bawah sadar kita, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan waktu sebelum tidur untuk berdoa, berzikir kepada Allah, walaupun hanya membaca zikir, doa pendek. Kalau kita rutin setiap malam menjelang mau tidur, kita selalu berzikir, berdoa kepada Allah, ini jauh lebih efektif, dikarenakan secara psikologis menjelang kita tidur malam adalah waktu krusial di mana vibrasi, frekuensi, getaran otak kita dalam keadaan sadar memasuki peralihan kepikiran bawah sadar di saat kita terlelap tidur. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah zikir doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpa perkara yang membuatnya gundah, beliau menengadahkan tangannya ke langit. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau selalu mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup kekal, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, lagi selalu mengurus semua makhluknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini termasuk dari bagian Asmaul Husna yang berjumlah 99 yang mungkin telah anda kenal, termasuk dari nama Allah yang indah dan baik. Dan ketika kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, secara langsung kita mendekat ke server Allah yang sinyalnya paling kuat. Dikarenakan Al-Hayyu itu menunjukkan bahwa Allah lah yang maha hidup kekal. Kita semuanya, apapun permasalahan hidup kita, atau apapun dari pendapatan, kebanggaan, dari harta, ilmu yang kita merasa memilikinya, semuanya akan musnah suatu saat nanti. Hanya Allah lah yang hidup kekal abadi. Al-Qayyum ini memberikan pengertian Allah yang maha hidup kekal, dan Allah tidak membutuhkan apapun, dikarenakan Allah mampu mengurus semua makhluk-makhluknya. Kebutuhan dari makhluk-makhluknya tergantung kepada Allah yang Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup kekal,
dan maha berdiri sendiri mengurus makhluk-makhluknya. Dalam pengertian ini Allah tidak berkongsi, tidak berserikat dengan siapapun dalam mengurus makhluk-makhluknya. Dengan pengertian ini seyogyanya kita berserah diri, bertawakal kepada Allah, bukan hanya lewat lisan kita dengan mengulang-ulang ya Hayyu ya Qayyum, tapi juga meresap terpatri di batin kita bahwa kita sebenarnya tidak kekal, hanya Allah lah yang hidup kekal, dan semua kebutuhan hidup kita itu diurus oleh Allah yang Al-Qayyum. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bihunubi ibadihi khabira. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Di sini sangat jelas Allah mengkaitkan namanya Al-Hayyu dengan perintah kita untuk bertawakal kepada Allah. Bertawakal artinya kita memasrahkan apapun itu semuanya atas kuasa kehendak Allah. Namun seringkali kita salah memahami arti tawakal. Misalkan ucapan, perkataan kita sehari-hari, manusia hanya bisa berusaha, hasil akhirnya kita tawakalkan kepada Allah. Ini jelas adalah pandangan yang keliru. Seakan-akan kita dalam berusaha, dalam berupaya itu tidak ada keterlibatan Allah. Padahal secara biologis manusia hanyalah robot biologis. Untuk mengatur satu sel pun di tubuhnya kita tidak mampu. Dan ada triliunan sel yang membentuk jaringan organ di tubuh kita, yang kesemuanya hidup saling bekerja sama. Makanan yang masuk ketika kita memakannya dalam perut kita, kita berlepas tangan, tidak tahu bagaimana proses pencernaan kita mengalirkan energi ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi rahasianya di sini, ketika Anda berdoa menggunakan nama Allah ya Hayyu ya Qayyum, sadarilah bahwa tubuh fisik kita pun itu bergantung kepada Allah yang Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang mengurus setiap makhluk-makhluknya. Bahkan ketika kita beraktivitas, mencari ilmu, bekerja, berusaha, berdagang dan lain sebagainya, tidak lepas dari pengurusan Allah. Dengan kita menyadari ini semua dan kita resapkan ke batin pikiran kita, maka dampak psikologisnya ketika kita mempunyai masalah apapun, batin pikiran kita secara psikologis mudah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan inilah sinyal yang paling kuat untuk kita mendekat ke Al-Hayyul Qayyum, server Allah,
Sehingga wajar bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemui kesulitan hidup atau memohon apapun yang penting kepada Allah, itu diawali dengan ya Hayyu ya Qayyum. Cara mengamalkannya bisa Anda baca, tapi yang terpenting adalah rutinkan dibaca sampai meresap ke dalam batin Anda. Ya Hayyu ya Qayyum. Sadari bahwa setiap sel di tubuh kita itu ada dalam pengurusan Allah, tergantung kepada Allah. Pernafasan kita tidak sedetik pun berhenti, itu ada dalam pengurusan Allah yang Al-Hayyul Qayyum. Walau hanya dibaca satu kali, lalu Anda memohon permintaan apapun kepada Allah dari keinginan-keinginan Anda, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa Anda dengan cepat, dikarenakan secara mental psikologis tidak ada hambatan di sana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.